Assalamualaikum, namaste, namaskar, welcome back to my YouTube channel Indonesian Indian Kitchen. Kali ini saya mau buat bun roti canai yang crunchy di luar dan lembut di dalam. Seperti apa dan apa-apa saja bahannya? Jom kita mulai. Ini saya makan dengan kari, memang sedap sekali. Masukkan 2 cawan tepung protein sedang, ditambahkan dengan 1 sudu kecil atau sudu teh garam. Ini saya masukkan gula pasir atau gula kastor sebanyak 1 sudu besar. Boleh juga digantikan dengan susu pekat atau susu kental manis sebanyak 2 sudu besar. Karena saya nggak mau terlalu manis, jadi saya masukkan gula pasirnya itu cukup 1 sudu besar. Dan masukkan susu cairnya itu 2 sudu besar atau 2 sendok makan, dan 2 sendok besar juga mentega atau margarin. Saya menggunakan ini Planta ya. Kalau butter atau brand lain dia kurang wangi, jadi lebih sedap memang untuk menggunakan brand Planta. Dia lebih wangi untuk roti canai ini. Dan masukkan 1 butir telur ukuran sedang ini ya, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Ini diaduk ke semua tepungnya sampai benar-benar semuanya tercampur. Saya mau menggunakan tangannya, pastikan tangannya bersih, sudah dicuci. Lebih mudah untuk dibuat adonan dengan menggunakan tangan. Jadi saya mau tambahkan air 150 ml. Air ini dicampurkan sedikit demi sedikit ya, lihat dia penyerapan daripada tepung yang digunakan. Kadang ada tepung yang serapan airnya itu lebih banyak atau lebih sedikit, jadi jangan terlalu lembek tepung adonannya ini nantinya. Diaduk aja semuanya, pastikan semuanya kalis ya. Adonannya ini harus betul-betul dipencit atau dipres sampai kalis. Ini saya selama 10 menit sampai kalis seperti ini. Kalau tangan yang lebih kuat tuh boleh lagi lebih lama dipencet atau dipres tepungnya ini selama 15 menit. Kalau saya sudah cukup seperti ini dan didiamkan lagi nanti. Kalau untuk adonan yang banyak memang lebih bagus gunakan mesin ya, lebih cepat dan tangan pun nggak sakit. Atasnya ini saya mau oleskan dengan mentega yang sudah saya cairkan. Boleh juga menggunakan minyak ya, tapi kalau menggunakan mentega yang sudah dicairkan ini lagi lebih wangi. Ini didiamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam mentega pun menyerap dan adonan pun akan kalis dan lembut seperti ini. Ini saya mau ulenkan lagi atau saya mau pencit lagi sampai mentega yang saya oleskan tadi di atasnya itu menyerap di tepungnya. Ini tidak lama saya pencit ya, 5 menit juga nggak sampai sudah menteganya itu menyerap, sudah cukup. Ini saya mau bagi-bagikan sebanyak 100 gram. Sebelumnya ambil 1 tempat. Nah ini tempatnya itu perlu dioleskan dengan mentega atau minyak supaya nanti nggak melekat. Saya suka menggunakan mentega cair untuk pembuatan roti canai ini ya, sangat beda sekali dengan penggunaan minyak. Dengan menggunakan Planta, hasil dari roti canainya itu lebih wangi, lebih renyah lagi, dan memang sedap sekali untuk dimakan. Adonan tepungnya ini saya bagikan seberat 100 gram masing-masing, jadi terdapat 9 bulatan nantinya atau 9 roti canai. Setelah itu ambil 1 bagian, dibulatkan, ditarik ke semuanya ke sebelah dalam dan disatukan ujungnya itu seperti ini. Mulus dia dan diletakkan. Lakukan untuk kesemuan tepung adonannya sampai selesai. Setelah siap semuanya dibulatkan, atasnya ini saya mau oleskan dengan mentega tipis-tipis saja.
Boleh juga menggunakan minyak seperti yang tadi saya sudah katakan, tapi memang lebih enak lagi dengan menggunakan mentega yang sudah dicairkan seperti ini. Tutup atasnya dengan plastik wrapping seperti ini ya, jangan dengan kain, nanti di kainnya itu menyerap minyaknya. Jadi lebih bagus menggunakan plastik, ditutup dan didiamkan selama 30 menit. Ini setelah 30 menit, ambil satu bagian adonannya itu. Sebelumnya tempatnya ini saya mau letakkan cairan mentega. Saya pakai roll pin aja, dilebarkan setipis mungkin. Ini karena sudah didiamkan sampai 1,5 jam, jadi adonan tepung ini benar-benar elastis, boleh ditarik, dia nggak akan koyak atau tidak sobek ya. Di roll pinkan saja sampai benar-benar melebar dan tipis. Dengan cara seperti ini lebih mudah ya, tidak perlu dikipaskan. Cara pembuatan roti canai ini sangat praktis, jadi cepat, siapapun boleh membuatnya tanpa perlu mengipas adonan roti canai itu. Oleskan mentega tipis-tipis. Ini saya taburkan daun bawang ya, cincangan daun bawang, ini opsional, saya suka makainya karena dia lebih wangi. Bila dibakar nanti akan terasa wanginya itu daun bawang dengan menteganya itu. Setelah itu diputarkan, gulungkan, ditarik ya seperti ini supaya dia tidak begitu tebal tapi dapat gulungan yang benar-benar cantik seperti sanggul. Tepung yang sudah lama didiamkan akan elastis, tidak akan sobek atau koyak. Setelah itu ujungnya itu ditekankan ke atasnya atau di lock ya, dikuncikan dan ditekankan seperti ini. Nah, ini kesemuanya yang sudah saya buat. Ini didiamkan lagi selama 30 menit ya. Setelah itu baru boleh mulai untuk dibakar. Siapkan pan dan berikan sedikit pelanta. Ini apinya api kecil saja ya, jangan api besar. Masukkan satu bagian adonan, ditekan sedikit saja, jangan terlalu flat ya. Ini juga namanya ban roti canai, jadi dia sedikit gemuk. Berikan atasnya sedikit minyak dan dibakar kedua sisinya selama 5 menit sampai dia renyah dan garing seperti ini, di api yang pelan saja, jangan terlalu besar, nanti luarnya saja masak, dalamnya tidak masak. Bakarkan kesemuanya sehingga habis. Ini dia setelah siap kesemuanya. Saya mau nyicipi dulu, saya mau rasa satu roti canai ini. Tuh lihat, garing sekali, memang di luar nih renyah, terlihat sekali, dan dalamnya pun lembut dia. Saya mau cobain dengan dal, dan terlihat juga lapisan layernya dari roti canainya ini ya. Memang sedap sekali dengan kari dal ini.